البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, yang mana sekarang kita akan masuki pembahasan seputar hukum orang yang meninggalkan salat. Karena salat ini adalah tiang daripada agama Islam. Kalau seandainya tidak ada tiangnya, secara otomatis agama Islam akan hancur dan roboh. Dan salat ini juga merupakan pemisah antara keislaman dan kekufuran. Orang yang meninggalkan salat hukum globalnya adalah kafir. Kemudian salat ini adalah amalan yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat, yaitu hak antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salatnya baik, maka semua amalan pun juga menjadi baik. Namun jika salatnya jelek, maka semuanya pun akan menjadi jelek. Kita lihat barakallahu fikum halaman yang ke-113, hukmu tarkis shalah, hukum meninggalkan salat. Wa minal munkaratidz dzahirah, dan termasuk perkara yang mungkar yang nyata dan nampak, tarkus salati, yaitu meninggalkan salat, min katsirin mimman yad'il Islam, yaitu perbuatan meninggalkan salat dari kebanyakan orang-orang yang mengaku dirinya adalah Islam, dirinya beragama Islam. Nah, dari kebanyakan orang yang mengaku dirinya beragama Islam, istilahnya hanya Islam KTP saja, identitasnya Muslim ngakunya, namun dalam keadaan demikian banyak orang yang meninggalkan salat. Wa tarkus shalah kufrun, wa tarkus salati kufrun, dan meninggalkan salat itu adalah kekufuran. Kama sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala, sebagaimana telah sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, bainar rajuli wal kufri aw syirki tarkus shalah, yaitu pemisah, penghalang antara seseorang dan kekufuran atau kesyirikan itu adalah meninggalkan salat. Nah, faman tarakaha faqad kafar, dalam riwayat yang lain nanti. Wa qala al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Itu ikatan pemisah perjanjian antara kita dan mereka orang-orang kufar adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Jadi hukum globalnya orang yang meninggalkan salat itu hukumnya adalah kafir. Walaupun para ulama berbeda pendapat mengenai apakah meninggalkan salat secara total, enggak pernah salat sama sekali, atau orang yang berling itu kalau pas ingat atau ketika pas sempat dia salat, kalau pas enggak sempat dia enggak salat, apakah tetap dihukumi kafir juga? Nama atau yang semisalnya. Wa ala kullin, perselisihan yang sangat besar tersebut, para ulama tetap menasihatkan upayakan jangan meninggalkan salat. Nah, karena dikhawatirkan terjatuh dalam kekufuran. Nah, baik disengaja ataupun karena malas-malasan atau karena faktor yang lainnya. Naam. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah, kita lihat di sini. Kata beliau, "Wa man dhayya'a as-shalah fa huwa lima siwaha adya'." Dan barang siapa yang dia itu menyia-nyiakan salat, maka dia terhadap yang selainnya pun akan lebih menyia-nyiakan lagi. Kalau salatnya saja sudah sia-sia, dia sia-siakan, nanti perkara yang lainnya, ibadah yang lainnya pun akan sia-sia, akan lebih dia sia-siakan lagi. Fahiya amudul Islam wala dina wala islama liman tarakaha. Allahul musta'an. Salat itu adalah tiang agama Islam ini. Dan tidak ada agama, tidak ada Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Ya, salat ini adalah tiang daripada agama Islam ini. Nah, tidak ada agama, tidak ada Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Allahul musta'an. Wa tarkus salati min asbabi dukhulin nar, dan meninggalkan salat merupakan sebab-sebab masuk neraka.
Karena pembebanan syariat ini sifatnya umum. Jin dan manusia pun juga apa? Terbebani syariat. Buktinya apa? Buktinya Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat yang sering terulang-ulang menunjukkan bahwasanya pembebanan syariat itu sifatnya umum. Jin dan manusia pun juga terkena pembebanan syariat ini. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Karena jin dan manusia itu sama sebenarnya. Sama-sama terbebani syariat walaupun beda alamnya. Nah, jadi untuk masalah alam memang beda, tapi masalah pembebanan syariat ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah, itu seperti manusia. Nah, barakallahu fikum, seperti manusia. Oleh karena itu Allah Ta'ala memberikan ancaman dalam Al-Quran Karim mengenai orang-orang yang mereka tidak menggunakan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, dan orang-orang yang mereka tidak menggunakan matanya untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mereka tidak menggunakan mata hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diancam dengan api neraka. Baik dari kalangan jin dan manusia. Allah Taala menyatakan walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya, sungguh kami telah mengisi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga memiliki mata hati, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa permisalannya? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai. Naam. Ikhwani fid din, azzani azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Termasuk dalil lain yang mengenai bahwasanya pembebanan syariat ini umum, di antaranya adalah tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada jin dan manusia yang mereka menolak dan mengingkari bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah jalla wa ala. Jadi mereka orang-orang atau dari kalangan jin yang menolak bahwasanya Al-Qur'an adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Ta'ala mengatakan, "Qul la in istama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Artinya apa? Katakanlah, kalau seandainya jin dan manusia berkumpul, jin dan manusia, bukan manusia saja, jin dan manusia berkumpul untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya, walaupun sebagian mereka saling bahu membahu, tolong menolong untuk mewujudkan Al-Qur'an yang semisalnya, enggak mampu. Na'am barakallahu fikum. Itu termasuk dalil yang menunjukkan bahwasanya pembebanan syariat sifatnya umum, jin dan manusia. Na'am. Kita lihat ayatnya. Qala ta'ala 'anil mujrimin. Bayangkan, orang-orang mujrimin, orang-orang kufar itu sebenarnya disuruh salat juga gitu loh. Tapi mereka kan enggak mau salat, dan salat mereka enggak terima sampai mereka masuk Islam. Nah, kita lihat ayatnya. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ini pentingnya. Apa yang menjerumuskan kalian ke dalam neraka saqar? Mereka mengatakan, dulu kami bukan termasuk orang-orang yang salat. Jadi meninggalkan salat itu berhati-hati. Jangan sampai kita bermudah-mudahan. Nah, dan saudara-saudara kita tentunya butuh nasihat, kita nasihati, kita luruskan. Karena kasihan barakallahu fikum. Naam. Kasihan ya. Karena ini lihat ini. Apa yang menjerumuskan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Orang mujrimin, orang kufar sebenarnya terkena barakallahu fikum pembebanan syariat, perintah, tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang salat. Wa qala ta'ala wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin. Dan tegakkanlah salat, tunaikanlah salat, kerjakanlah salat, dan jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin. Jangan menjadi seperti orang-orang musyrikin. Menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan bahwasanya kalau tidak mau salat, meninggalkan salat, seperti orang-orang musyrikin wal iyad billah. Ikhwani fid din, azzani azzakumullah. Berikutnya, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa an aqimus salata wattaquh wa huwal ladzi ilaihi tuhsyarun. Dan tegakkanlah kalian
salat, maksudnya perintah untuk menegakkan salat, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi ilaihi tusyarun, dan dialah zat yang kalian semuanya akan dibangkitkan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan dalam keadaan sendiri-sendiri, dalam keadaan tanpa beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tanpa berkhitan. Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla, wa fi riwayah buhma. Artinya nanti manusia di hari kiamat akan dibangkitkan semuanya, lelaki maupun wanita, tua maupun muda, baik yang rakyat sipil maupun pejabat negara, semuanya jadi satu di situ. Barakallahu fikum. Dalam keadaan apa? Hufatan uratan ghurla. Dalam keadaan hufat tanpa beralas kaki, urat telanjang, ghurla dalam keadaan tanpa berkhitan. Dalam riwayat buhma, riwayat yang lain buhma, sendiri-sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Di hari tersebut orang lari dari saudaranya, dari istrinya, dari anaknya. Nam yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Di hari tersebut manusia itu melihat aneh. Orang pada goncang-goncang kelihatannya mabuk, padahal enggak mabuk. Hari tersebut nampak yang semula menyusui lari dari yang dia susui, karena keadaannya genting. Orang yang perempuan semula hamil gugur seketika. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fikum. Tapi apa? Karena itu adab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih dan juga mengerikan. Bukan karena apa? Mereka itu mabuk beneran, tidak, karena goncangan sangat dahsyat tadi itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Ketika bumi digoncang dan goncangan sangat dahsyat, kemudian bumi ini mengeluarkan benda-benda beratnya dari dalam. Ngeri sekali. Nah, barakallahu fikum, sampai bumi mengatakan, "Malaha? Ada apa ini?" Seperti itu dalam surat Nah, barakallahu fikum, az-zalzalah bisa dilihat sendiri. Naam. Kita lihat di sini. Wa qala ta'ala fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau seandainya mereka mau tobat dan menegakkan salat dan menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Jadi saudara kita seagama adalah orang-orang yang menegakkan salat, orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, barakallahu fikum, dan orang-orang yang mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, karena kalau cuma sekedar KTP saja itu kurang tepat, karena dikenal dengan Islam KTP kan itu istilahnya. Allahumma musta'an. Jadi identitas tidak bisa apa? Mengubah hakikatnya. Hakikatnya dia enggak dia itu salat. Mau atau tidak dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian juga apa? Orang yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah sebenarnya adalah orang-orang yang salat. Orang-orang yang salat, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhirat. Dia takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana ada orang yang takut dengan virus corona bisa makmurkan masjid? Masjid dikunci sama dia, tutup sama dia. Nah, barakallahu fikum, padahal lafaz dalam ayat jelas, walam yakhsha illallah. Paham ya? Nah, apa ayatnya itu? Nah, barakallahu fikum, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Akan tetapi itu hanya saja orang-orang yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, kemudian mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah taala. Bayangkan. Nah, Allahul musta'an. Itulah orang-orang yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ada di situ apa? Orang yang menegakkan salat. Naam. Kita lihat di sini. Faja'ala iqamatus shalah syartan fi qabulit taubah wad dukhul fil Islam. Maka Allah telah menjadikan menegakkan salat merupakan syarat diterimanya taubat dan masuknya seseorang ke dalam Islam. Wa qala ta'ala wailun yauma idzil lil mukadzibin. Kecelakaan pada hari tersebut bagi orang-orang yang mendustakan atau berdusta. Wa idza qila lahum irka'u la yarka'un. Ini. Kalau dikatakan kepada mereka rukuklah kalian, mereka enggak mau rukuk. Mereka tidak mau apa? Rukuk, sombong. Allahumma musta'an. Wa ajma'ul ulama'us salaf wal khalaf ala qatli man asar ala tadyi'iha wa takasal. Nah, barakallahu wa takasal an adaiha. Ini penting ini ya, catatan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah bin Baz rahimatullah alaih, dan para ulama terdahulu hingga ulama belakangan telah sepakat
untuk membunuh orang yang terus-menerus menyia-nyiakan salatnya. Dan juga bermalas-malasan untuk menunaikan salatnya. Jadi orang yang bermalas-malasan menunaikan salat dan menyia-nyiakan salatnya itu para ulama terdahulu hingga belakangan sepakat untuk membunuhnya. Allahul musta'an. Karena apa? Karena sudah dihukumi keluar dari millah, keluar dari agama Islam. Jadi hati-hati. Wal ayatu wal ahadits fi kufri tarikis shalah. Nah, barakallahu fikum. Wa mudayyi' wa mudayyi'iha aktsar min an tuhsar. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis mengenai kafirnya orang yang meninggalkan salat dan yang menyia-nyiakannya sangatlah banyak untuk dihitung. Maksudnya banyak sekali dalilnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dan enggak mungkin kita hitung. Menunjukkan bahwasanya bahayanya orang yang meninggalkan salat sengaja atau karena malas-malasan atau karena santai-santai dan semisalnya. Jadi upayakan salat itu ditegakkan. Ini maksudnya salat 5 waktu. Adapun salat rawatib, qabliyah, ba'diyah dan semisalnya ya tetap kita upayakan. Karena sebagai apa kemarin? Penambal, penyempurna kekurangan yang dilakukan di dalam salat wajib tersebut. Ada penambalnya yaitu salat apa? Rawatib, qabliyah, ba'diyah. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai bermalas-malasan. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Waqad asbaha halu katsirin minan nas al-yawm la yusalli al-fajr hatta tatlu'a asy-syams. Allahumma shalli wal 'iyadu billah, kata beliau. Dan sungguh kebanyakan manusia keadaannya pada hari ini, mereka keadaannya apa? Sudah berubah menjadi apa? Orang enggak salat subuh. Keadaan mereka enggak salat subuh kecuali apa? Sampai matahari terbit. Wal 'iyadu billah. Kebanyakan siapa biasanya? Orang-orang penjudi. Malamnya judi dia. Paham ya? Mulai habis maghrib judi. Paham ya? Nah, ketika maghrib jamak takdim. Maghrib sama isya jamak karena nanti nanggung kalau berhenti judinya. Paham ya? Setelah isya lanjut lagi sampai pertengahan malam. Pertengahan malam sudah enggak salat, tidur saat itu. Bangunnya jam 8 pagi. Nah, itu pun kalau salat. Paham ya? Itu pun kalau salat. Kalau orang penjudi itu kadang enggak mengenal salat. Tapi sebagian mereka mungkin, wah ini daripada kalau judi dosanya banyak ya diiringi dengan salat katanya. Allah musta'an. Karena seperti itu keadaannya. Nah, jadi orang-orang yang biasanya barakallahu fikum tidak mengenal waktu atau mereka orang-orang yang ahlul ma'asi itu seperti ini keadaannya. Jadi tidurnya pulas, kemudian sudah enggak bangun malam, salat subuh pun terlambat sampai matahari terbit baru salat. Allahul musta'an. Padahal keutamaannya besar atau tidak salat subuh? Besar sekali keutamaannya. Man shalla al-bardain dakhala al-jannah. Hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, man shalla al-bardain dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat di 2 waktu yang dingin, karena biasanya kan dingin waktu subuh itu ya, maka jaminannya surga. Salat subuh dengan salat asar maksudnya. Karena orang banyak yang lalai, karena dinginnya itu enggak mau bangun. Selimut yang semula sudah terlepas dipakai lagi sama dia. Nah, hingga apa? Bangunnya setelah matahari terbit. Kalau asar bagaimana? Banyak orang yang tersibukkan dengan kerjaannya, sehingga terkadang lalai sehingga enggak salat asar. Nah, barakallahu fiikum. Jadi upayakan subuh ini jangan terlambat. 2 rakaat sebelum subuh keutamaan sudah besar. Ya enggak? Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ini ditanamkan di benak kita semuanya biar semangat dalam melaksanakannya. Jadi enggak perlu antum diopiak-opiak istilahnya, disuruh-suruh, langsung gerakannya. Wah, ini keutamaan besar. Apa keutamanya tadi? Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mohon insyaallah. Ayo na'am barakallahu fikum. Ayo perhatikan. Itu hadisnya sahih ya, hadisnya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Na'am, perhatikan. Ayo. Jadi 2 rakaat sebelum subuh keutamaannya seperti apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi jangan sampai disia-siakan kalau antum terlambat belum sempat salat 2 rakaat sebelum subuh diganti setelah subuh. Nah, barakallahu fikum, karena keutamaannya sangat besar sekali. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita lihat lagi. Kata beliau, wa inna min idha'atis shalah tarkul jamaah ma'al qudrah 'ala dzalik. Allahul musta'an. Dan termasuk bentuk menyia-nyiakan salat adalah meninggalkan jamaah ini. Enggak mau salat jamaah takut dengan virus corona atau yang semisalnya. Padahal belum tentu virus itu ada di masjid itu loh. Sudah diingatkan berkali-kali kan, tapi mereka kadang enggak sadar.
Katanya taat kepada pemerintah. Pemerintah yang mana mereka taati? Nah, padahal pemerintah sudah keluar, sudah sholat juga. Paham ya? Mereka masih taat kepada pemerintah. Pemerintah yang mana yang mereka maksud? Paham ya? Nah, kalau pemerintah pusat sudah keluar, sudah sholat di masjid juga walaupun masih ada penyelisihan seperti shafnya renggang atau semisalnya. Nah, tapi kan sudah keluar, sudah sholat, jamaah juga. Nah, Allah musta'an. Sangat disayangkan kalau masih ada yang seperti itu. Kita lihat ini. Termasuk menyanyiakan sholat adalah meninggalkan jamaah bersamaan mampu. Nah, bersamaan apa? Mampu ala dzalik untuk melaksanakannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man sami'an nida falam yujib fala sholata lahu." Barang siapa yang mendengarkan azan kemudian tidak memenuhi panggilannya, maka salatnya enggak dianggap. Tidak ada salat baginya. Paham ya? Adzan dikumandangkan kok dia enggak memenuhi panggilan tersebut, maka tidak dianggap salatnya. Para ulama telah menjelaskan maksudnya tidak sempurna pahala salatnya. Karena seharusnya dia salat apa? Jamaah. Wa qala la sholata li jaril masjid illa bil masjid. Ada juga riwayat yang lain, tidak ada salat bagi orang yang bertetanggaan dengan masjid kecuali di masjid. Maksudnya apa? Masjidnya dekat rumahnya, dia enggak dianggap salatnya sampai dia salat di masjid itu loh ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, lihat ancaman sekarang ancamannya. Nah, barakallahu fikum kata beliau, wa jarul masjid min man sami'an nida. Dan tetangga masjid itu merupakan orang yang mendengarkan azan kan dekat masjid. Wa qala, ini ancamannya, wa qala man sami'an nida falam yujib subba fi udhunayhi al-anuku yaumal qiyamah. Al-anuk. Apa itu anuk? Timah yang meleleh. Anuk itu timah yang meleleh. Artinya apa? Barang siapa yang mendengarkan azan kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, niscaya akan dituangkan ke dalam kedua telinganya timah yang meleleh di hari kiamat. Timah meleleh, tahu sendiri timah bagaimana? Sudah timah meleleh lagi dituangkan nanti. Nah, barakallahu fikum di hari kiamat tuangkan di telinganya. Wal iyad billah. Naam, Allah musta'an. Wala yatakhallaf an salatil jamaah illa munafiq. Dan tidak ada orang yang menyelisihi salat jamaah kecuali munafik. Hati-hati ini. Naam. Kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana sudah diungkapkan oleh al-Imam Sahabiyun Jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa min idha'atis salat takhfifuha wa adabat tuma'ninah fiha fil ruku' was sujud wa musabaqatul imam fiha. Ini penting ini, perhatian Bapak ini. Termasuk bentuk menyia-nyiakan salat, perhatikan ini. Termasuk bentuk menyia-nyiakan salat adalah apa? Adalah menganggap remeh salat itu dan tidak tuma'ninah ketika ruku' atau sujud. Buru-buru, tergesa-gesa. Jadi kalau salat itu jangan seperti apa kemarin? Ayam yang mematok makanan. Jengkulit, paham ya? Tapi santai, tenang. Santai, tenang, tuma'ninah. Jangan meremehkan. Gerakan takbir dengan santai gini. Apa ini gini? Paham ya? Malah salat gini. Allahu akbar. Tangannya gini. Paham ya? Serius. Allahu akbar dengan ini belum sampai mana? Nah, ingat-ingat. Hatwa mankibai atau udunai. Paham ya teman-teman? Allahu akbar. Sampai mana ini? Kurang ya? Kurang, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Disempurnakan salat yang serius khusyuk. Kemudian jangan mendahului imam. Jadi nunggu imamnya selesai, masalah saya apa gerakan tersebut kita ikutin. Paham ya? Kita mengikuti gerakannya. Misalkan dia mau turun ketika apa, barakallahu fikum, mau sujud, Allahu akbar, ya nunggu sujud dulu dia baru kita ngikutin setelahnya. Paham ya? Nah, jangan malah kita gerakannya mendahului imam misalkan. Imam belum salam, dia sudah salam duluan misalkan. Enggak tepat juga. Nah, kemudian kalau salam pun upayakan salamnya itu benar-benar semuanya tertunaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ke kiri udah langsung gini dia. Paham ya? Selesaikan dulu. Paham ya? Selesaikan dulu salatnya sampai selesai, salamnya clear, baru setelah itu antum boleh aktivitas berikutnya zikir atau semisalnya. Ini penting ini ya. Semuanya sama aja, semuanya upayakan seperti itu keadaannya. Salam selesai, sudah selesai baru dia barakallahu fikum mundur sedikit atau aktivitas zikirnya. Seperti itu, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman sabaqal imam. Ini hati-hati ini. Faman sabaqal imam fala wahdah shalla wala bi imamihi iqtada. Barang siapa yang mendahului imam, dia tidak sendirian salat, tidak pula mengikuti imamnya. Lah terus bagaimana? Enggak dianggap. Nasiyatuh biyadis syaitan. Ubun-ubunnya itu berada di tangan setan.
Hati-hati ini barakallahu fikum. Jadi upayakan jangan mendahului imam. Sami Allahu liman hamidah. Dah baru kita ngikutin. Nah, Rabbana walakal hamd. Jangan antum ikutin Sami Allahu liman hamidah. Biasanya kalau orang awam gitu ngikutin. Kalau makmum enggak boleh ya. Makmum itu ketika imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana walakal hamd. Itu makmum. Tapi kalau munfarid salat sendirian atau dia imam, dua-duanya Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamdu. Paham ya? Dalilnya kita lewati kemarin. Naam. Wa takhfifus shalah wa adamu tuma'ninah fiha wa musabaqatul imam munafin al-khusyu' alladhi huwa samaratus shalah wa ruhiha. Naam, alladhi huwa samaratus shalah wa ruhuha. Artinya meremehkan salat dan tidak tumakninah, tidak khusyuk di dalam salatnya, mendahului imam itu meniadakan kekhusyuan. Jadi meremehkan salat, menganggap ringan salat, paham ya? Dan tidak tumakninah di dalam salat dan bahkan mendahului imamnya itu meniadakan kekhusyuan di dalam salat. Yang mana kekhusyuan dalam salat merupakan buah atau hasil daripada salat itu sendiri. Dan juga ruhnya, pondasi, intinya, ruhnya salat itu khusyuk tadi itu. Paham ya? Jadi kalau salat tenang biasa, enggak harus panjang yang untuk baca bacaannya, tapi dibaca pelan. Sehingga apa? Sehingga salat pun apa? Terlaksanakan dengan khusyuk dan tenang serta gerakannya. Na'am barakallahu fikum. Jangan terburu-buru untuk yang lainnya. Wala tuqbal salatun biduni khusyu'in bal taluf kama yalufus thawb al-khalq wa yudrab biha wajhu sahibiha wa taqul dayya'akallah kama dayya'tani. Kama sahha dzalika fil ahadits al-waridah anhu sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, hadisnya ini perlu dilihat lagi kesahihannya nanti. Nah, barakallahu fikum. Artinya apa? Dan salat tanpa khusyuk itu enggak diterima salatnya. Sebagaimana permisalan seperti gulungan pakaian manusia kemudian dipukulkan kepada wajahnya. Orang yang salat itu dipukulkan dengan apa? Dengan gulungan pakaian tadi itu. Wa taqul dayya'akallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyanyiakanmu sebagaimana engkau telah menyanyiakanku, maksudnya menyanyiakan salatnya, menyanyiakan salatnya. Kama sahha dzalika fil ahadits al-waridah anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma syurutus shalah wa arkanuha wa wajibatuha fasayati qariban tibyanu ma yalzam al-musalli wa sanadkuruhu fi mahallihi insyaallah taala. Kata beliau, adapun syarat-syarat salat dan rukun-rukunnya serta perkara yang wajib dilaksanakan dalam salat akan datang dalam waktu dekat penjelasannya, apa-apa yang diwajibkan bagi orang yang salat, dan kami akan menyebutkan di tempatnya insyaallah taala. Kesimpulannya barakallahu fikum, yang kita ambil pada kesempatan siang hari ini adalah apa? Alangkah pentingnya salat 5 waktu dan pentingnya untuk kita menjaganya, karena salat 5 waktu adalah tiang daripada agama ini, pondasi dari agama ini, dan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang meninggalkan salat, baik disengaja atau karena malas-malasan atau karena sengaja menyia-nyiakan. Karena itu apa? Merupakan salah satu sebab seseorang terjerumus dalam kekufuran. Wal iyadu billah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.